Halo, selamat bertemu kembali di channel Kalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah informasi terkait dibukanya kembali akses untuk survei lingkungan belajar bagi Kepala Satuan Pendidikan dan rekan-rekan guru. Oke, sebelum masuk ke informasinya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe. Dan bagi yang pertama kali menemukan channel ini, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Kalingsir. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan HNBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer sudah berjalan beberapa waktu yang lalu untuk tingkat SMK, SMA, dan SMP. Dan pada kesempatan itu pula sesuai dengan jadwal HNBK-nya dibuka akses untuk Kepala Satuan Pendidikan dan rekan-rekan guru untuk mengisi survei lingkungan belajar melalui web surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, akan tetapi setelah dievaluasi masih banyak kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru yang pengisian survei lingkungan belajarnya masih belum mencapai 100%. Nah, bagaimana cara mengetahui tingkat persentase dari pengisian survei lingkungan belajar oleh Kepala Satuan Pendidikan maupun guru? Nah, saya akan contohkan untuk mengecek hasilnya. Rekan-rekan bisa masuk ke dashboard slb.kemdikbud.go.id. Saya buka Google Chrome ya. Kita ketikkan saja langsung di address bar, yaitu dashboard.kemdikbud.go.id. Oke, kita enter saja. Nah, di sini rekan-rekan ada informasi bahwa Bapak atau Ibu dengan status kepala sekolah mohon mendapat memeriksa kembali kelengkapan isian survei lingkungan belajar pada laman surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Jika isian survei belum lengkap, Bapak Ibu kepala sekolah wajib melengkapi pengisian survei lingkungan belajarnya. Oke, kita klik OK. Nah, untuk masuk ke dashboard survei lingkungan belajar, rekan-rekan harus menggunakan login single sign on Dapodik ya. Jadi Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan ataupun guru bisa melakukan pengecekan hasil dari pengisian survei lingkungan belajar dengan menghubungi operator sekolah ya, biar bisa login ke dashboard survei lingkungan belajar ini. Oke, saya akan coba login dengan username dan password yang sudah saya simpan di sini. Ya, nah ini adalah hasil dari penginputan survei lingkungan belajar oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Nah, di sini di persentase isian rekan-rekan bisa cek persentase dari isian survei lingkungan belajar oleh masing-masing rekan-rekan guru yang ada di sekolah rekan-rekan. Nah, di sini masih ada beberapa guru yang persentasenya masih belum mencapai 100% ya. Di sini masih ada ya. Nah, maka dari itu rekan-rekan wajib menginformasikan kepada Kepala Satuan Pendidikan persentase isian dari guru yang belum mencapai 100%. Kenapa seperti itu? Karena tanggal 8 kemarin
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan mengeluarkan surat nomor 4881-PG.00.02/2021 perihal pemberitahuan pembukaan kembali akses survei lingkungan belajar. Nah, di sini ditujukan surat ini kepada Kepala Satuan Pendidikan jenjang SMK, SMA atau MA, kemudian SMP atau MTS derajat di seluruh Indonesia. Jadi surat ini berisi informasi bahwa dalam pelaksanaan asesmen nasional, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik atau guru diwajibkan mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Survei ini bertujuan untuk memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil AN memberikan informasi komprehensif mengenai input dan proses pembelajaran. Dan tingkat partisipasi dan keterisian instrumen survei sangat berpengaruh terhadap hasil analisis dan pelaporan mengenai input dan proses pembelajaran tersebut. Nah, melihat dari hasil rekapitulasi data survei lingkungan belajar, terdapat responden yang belum mengisi atau tidak lengkap dalam pengisiannya. Oleh karena itu, akses pengisian survei melalui laman surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id dibuka kembali pada tanggal 11 sampai 14 Oktober 2021. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik atau guru jenjang SMK, SMA, MA, dan SMP MTS derajat dihimbau untuk mengisi dan atau melengkapi jawaban seluruh pertanyaan pada rentang waktu tersebut. Dan untuk mendukung kelancaran pengisian survei pada masa pembukaan kembali akses, operator atau proktor pada masing-masing satuan pendidikan agar melakukan cetak kartu login pengisian survei. Informasi detail mengenai mekanisme cetak kartu login dapat diakses melalui laman dashboard slb.kemdikbud.go.id. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Kepala Badan Standar Anindito Aditomo SPSI MPhil PhD. Nah, jadi sesuai dengan surat yang sudah dilayangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, bagi rekan-rekan yang sedang menonton video ini bisa menyampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan perihal surat ini, sehingga Kepala Satuan Pendidikan mengecek kembali keterisian atau persentase keterisian dari survei lingkungan belajar di masing-masing sekolahnya melalui laman dashboard slb.kemdikbud.go.id seperti yang saya contohkan ini. Sehingga kalau ada misalnya guru yang belum mengisi survei lingkungan belajarnya sampai pada persentase 100%, bisa nanti melakukan penginputan atau memperbaiki atau melengkapi isian dari survei lingkungan belajar pada tanggal 11 sampai 14 Oktober 2021 dengan cara login ke surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id dengan menggunakan kartu login pengisian survei yang dapat diperoleh melalui operator sekolah pada masing-masing satuan pendidikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bagi rekan-rekan baik itu operator, guru maupun kepala satuan pendidikan yang sedang menonton video ini, silakan cek keterisian dari survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan rekan-rekan guru yang ada di satuan pendidikan rekan-rekan. Kemudian cek kembali keterisiannya. Kalau sudah 100% semuanya sudah bagus ya, jadi tidak perlu melakukan pengisian kembali atau perbaikan jawaban kembali.
Tetapi kalau ada misalnya beberapa guru atau salah satu guru atau kepala satuan pendidikan yang belum mencapai 100%, itu diwajibkan untuk melakukan atau melengkapi isian dari kuesioner atau survei dari lingkungan belajar yang dibuka nanti tanggal 11 sampai 14 Oktober aksesnya ya, sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan survei ini 100%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like dan share kepada rekan-rekan yang lain agar survei lingkungan belajar ini bisa dilaksanakan dan mampu memberikan informasi atau data yang komprehensif bagi Kemendikbud dalam rangka menganalisis input dan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan rekan-rekan masing-masing. Dan terakhir, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, bantu dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya.